Nabi Isa menyatakan bahwa dirinya bukanlah Tuhan, melainkan hanya hamba Allah seperti kebanyakan nabi dan rasul lainnya. Pada suatu hari Nabi Isa bertemu dengan iblis laknatullah dan terjadilah percakapan antara keduanya. Iblis berkata, "Wahai Isa bin Maryam, engkau mempunyai sifat ketuhanan yaitu engkau mampu berbicara ketika engkau masih bayi. Padahal tak seorang pun yang mampu berbicara seperti engkau sebelum kamu." Nabi Isa menjawab, "Yang memiliki sifat ketuhanan itu adalah Zat yang membuatku mampu berbicara dan Zat yang mematikanku, kemudian menghidupkan aku kembali." Iblis berkata lagi, "Bukan begitu maksudku, akan tetapi engkaulah orang yang telah sampai pada tingkat menjadi Tuhan sehingga engkau juga mampu menghidupkan orang yang telah meninggal dunia." Nabi Isa menjawab, "Sifat ketuhanan itu adalah milik Allah sebagai Zat yang menghidupkan dan mematikan, jadi bukan aku yang menghidupkan ataupun mematikannya. Sesungguhnya aku hanya perantara saja." Iblis kembali berkata, "Demi Allah, engkau adalah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi." Begitu iblis berbicara demikian, maka turunlah malaikat Jibril yang dengan sayapnya, iblis dipukul sampai ke sumber air panas lalu dilempar lagi sampai ke lautan yang ketujuh. Ketika Nabi Isa mengerjakan salat di Baitul Maqdis, ia ditemui oleh iblis lagi dan berkata, "Sesungguhnya engkau tidak pantas menjadi seorang hamba, sebaiknya engkau menjadi Tuhan." Namun Nabi Isa selalu berusaha melepaskan diri dari gangguan iblis terlaknat itu. Kemudian iblis berkata, "Tidak patut engkau menjadi hamba." Nabi Isa lalu memohon pertolongan kepada Allah dan kemudian Jibril datang bersama Mikail. Iblis dikepung lalu iblis dihantam dengan sayap malaikat Jibril dan dibuang ke lembah jurang. Iblis tidak kenal menyerah dan putus asa dalam menjalankan tugasnya. Iblis lalu datang lagi kepada Nabi Isa, karena iblis tahu bahwa kedua malaikat itu tidak diutus kecuali hanya untuk itu saja, lainnya tidak. Iblis mengulangi ucapannya kepada Nabi Isa bahwa Nabi Isa tidak patut menjadi hamba. Iblis berkata, "Aku tahu apa yang terjadi ketika engkau marah. Aku mengajakmu untuk sesuatu yang memang seharusnya menjadi hakmu yaitu memerintah setan supaya setan itu tunduk kepadamu, sebab apabila manusia mengetahui bahwa setan-setan itu tunduk kepadamu, maka manusia pun lalu taat kepadamu dan menyembahmu. Aku tidak mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain, tetapi maksudku engkau adalah Tuhan di bumi dan Allah Tuhan di langit." Mendengar perkataan iblis yang demikian itu, Nabi Isa berteriak sekeras-kerasnya hingga malaikat Israfil turun ke bumi. Malaikat Jibril dan Mikail yang melihat hal itu segera menangkap iblis kemudian malaikat Israfil menghantam iblis dengan sayapnya lalu dibuang ke matahari. Nabi Isa kemudian pergi, tapi masih sempat iblis berkata, "Wahai Isa, aku bertemu engkau pada hari ini dengan mengalami kesulitan yang sangat luar biasa." Iblis laknatullah masih juga belum berhenti meskipun telah dihantam sayap malaikat. Ia terus berusaha menghasut Nabi Isa. Pada suatu hari, iblis menemui lagi Nabi Isa. Nabi Isa bertanya pada iblis, "Kamu masih belum berhenti wahai iblis laknatullah? Apakah kamu tidak tahu bahwa sesuatu tidak akan menimpamu kecuali jika telah ditakdirkan kepadamu?" Iblis berkata, "Sekarang coba saja naik ke puncak gunung sana lalu jatuhkan tubuhmu dari puncak gunung itu, apakah engkau hidup atau mati wahai Isa?" Nabi Isa menjawab, "Aku tidak akan melakukan apa yang kau katakan, bukankah kau mengetahui bahwa Allah telah berfirman, 'Janganlah hambaku memujiku, karena aku berbuat sesuatu atas kemauanku.'" Iblis berkata lagi, "Apakah kamu tidak mengatakan benar? Cobalah ambillah wadah lampu, kemudian pukulkan ke tubuhmu, tentu engkau akan kesakitan bukan?" Nabi Isa menjawab, "Kamu ini celaka, bukankah Allah telah melarang seseorang untuk memohon atas kerusakan tubuh?" Setelah kejadian itu iblis pun pergi dan marah karena gagal menghasut Nabi Isa untuk ingkar kepada Allah. Itulah dialog antara Nabi Isa dan iblis yang dapat diambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi adalah merupakan kekuasaan dan kehendak Allah. Kita sebagai hamba hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan olehnya. Maha kuasa Allah atas semua makhluknya.